Selamat pagi, salam sehat semuanya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih tetap bisa produktif, kreatif, dimanapun berada. Oke, kali ini pembelajaran kita masuk ke tahap materi teks tanggapan. Sudah pernah mendengar apa itu teks tanggapan? Kalau belum, yuk kita pelajari sama-sama teks tanggapan di pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kalian perlu mengetahui peta konsep ataupun bagian-bagian yang akan kita pelajari di pertemuan kita pada materi teks tanggapan kali ini. Nah, di sini di teks tanggapan kalian akan mengenal struktur dari teks tanggapan itu seperti apa. Selain itu, kaidah kebahasaan teks tanggapan serta identifikasi teks tanggapan. Jika sudah mengetahui peta konsep ataupun apa-apa saja yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kalian perlu tahu nih pengertian dari teks tanggapan. Nah, jadi teks tanggapan ini berarti teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian ataupun dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal, ataupun peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi ataupun saran yang tentunya dapat membangun. Membangun yang seperti apa? Nah, untuk itu kita harus tahu nih strukturnya bagaimana. Oke, kita siap ya. Jadi, struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, konteks. Yang kedua, pendeskripsian. Dan yang ketiga, penilaian menyeluruh. Untuk bagian konteks ini, dia berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Sedangkan di pendeskripsian merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis yang isinya berupa informasi tentang kelebihan ataupun kekurangan dari sebuah pernyataan. Nah, untuk bagian yang ketiga berisi penilaian menyeluruh. Penilaian menyeluruh ini berisikan akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai ataupun menanggapi suatu hal. Kita lanjut ke tahap materi berikutnya, yaitu kebahasaan teks tanggapan. Pada poin kebahasaan teks tanggapan, kalian harus memperhatikan 5 poin penting di dalam teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Contohnya, Avandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Nah, kalimat aktif yang dimaksudkan di sini yaitu kata kerja ataupun verba yang berimbuhan me dan en. Contohnya dari kata melukiskan. Selanjutnya, banyak menggunakan kata tugas. Kata tugas itu contohnya ke, di, dari, oleh, karena, sehingga, bahwa, yang, pun, lah, dan kah. Berikutnya menggunakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Berikutnya, penggunaan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pujian dalam model tanggapan pujian. Untuk mengetahui identifikasi teks tanggapan, ada kalanya kalian perlu memperhatikan ilustrasi teks yang telah Ibu berikan di video ini ya. Simak baik-baik, baca secara perlahan. Jika sudah dibaca, barulah kita bisa mengidentifikasi teks tanggapan. Jadi,
Mengidentifikasi teks tanggapan ini bertujuan agar kita bisa mengetahui informasi penting yang ingin disampaikan penulis melalui tulisannya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi maka kita harus mempunyai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting berikut. Contohnya seperti kayak apa yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya dan bagaimana cara menanggapinya? Jadi, untuk mengetahui selain penghasil karyanya, kita juga harus tahu siapa sih yang menanggapi hasil karya tersebut. Karena dari penilaian tersebut kita bisa mengetahui bibit bobot dari hal-hal yang perlu diperbaiki pada karya yang sudah ditanggapi. Perlu diketahui, teks tanggapan ini memiliki ragam bentuk yang bisa kita gunakan dalam menanggapi suatu karya. Bisa berupa pujian, penolakan, sanggahan, kritik, dan lain sebagainya. Bagian-bagian itu bisa kalian sesuaikan dengan tanggapan yang ingin kalian berikan terhadap karya tersebut. Namun, perlu diketahui dan digarisbawahi, jika ingin menyampaikan kritik, maka sampaikanlah sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian, yang terakhir, sampaikan solusinya. Itulah poin penting dari kritik. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.